Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya, teman-teman. Di seputaran masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun yang lalu saya alami ya, teman-teman. Di video kali ini saya mau cerita sedikit masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik yang saya alami. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah mensubscribe video saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya. Yang masih mengalami penyakit asam lambung ini semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga buat teman-teman saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa juga dibantu di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya. Dan subscribe teman-teman juga gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman mau mencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sebagai narasumber ya, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik, kurang lebih 3 tahun ya, teman-teman, yang saya alami. Di tahun pertama dan kedua itu saya tidak tahu cara mengobatinya dan tidak tahu cara mengatasinya, hanya dengan obat rumah sakit, dokter, dan minum obat. Itu aja teman-teman yang saya harapkan untuk kesembuhan selama saya mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik itu. Saya tidak tahu cara-caranya. Sebenarnya penyakit ini, kalau bagi yang saya sekarang udah tahu, sebenarnya penyakit ini tidak berbahaya dan ya dibilang mudah ya, mudah gampang lah. Mudah karena saya udah bisa, udah mudah saya karena saya udah sembuh, mudah karena saya udah tahu cara-caranya ya, teman-teman. Kalau kita ya, waktu saya gitu, waktu dulu zamannya belum tahu, itu sangat tersiksa dan sangat susah untuk sembuh. Hampir setiap minggu, pokoknya sebulan 2 atau 3 kali, sebulan itu sekali atau 2 kali saya tuh mesti ke dokter, ke rumah sakit untuk berobat dan minum obat. Dan obatnya juga ya nggak jauh, dan itu juga teman-teman, paling ada tambahan 1-2 obat yang lainnya. Selama 2 tahun itu saya terus begitu, rumah sakit dokter, dan saya juga belum tahu. Dan minuman herbal juga saya pernah mengalami juga, pernah beli juga, tapi ya kayak gitu juga teman-teman ujungannya. Dan obat herbal seperti macam-macam temulawak, kunyit, itu saya coba, itu sangat lama saya coba itu teman-teman. Tapi ya karena saya belum bisa memahami dan saya belum bisa cara menanganinya ini, cara penyembuhan ini belum tahu ya, teman-teman, ya kayak gitu aja. Obat pun kita walaupun pakai obat yang murah, kalau kita bisa udah tahu cara-caranya, udah bisa memahami, kita pasti bisa sembuh. Walaupun kita tanpa ke rumah sakit gede atau di klinik aja, rumah sakit kecil, kalau kita sudah tahu memahami dan kita sudah bisa menangani sendiri, itu kita bisa sembuh ya, teman-teman. Kenapa? Karena saya bilang begitu karena ya saya menjalani. Kalau kita belum bisa memahami, belum mengerti, belum bisa menangani dengan sendirinya, itu ya udah berjalan aja, sembuh, sakit, berobat lagi, ke dokter lagi, minum obat lagi, begitu aja terus. Karena kita ya, kalau dokter itu kan nggak pernah nerangin, paling yang namanya dokter itu jaga makanannya, hindari makanan ini, dan cuma itu aja. Kalau masalah lambung,
Kalau sebetulnya kan kita harus memahami 3P, pola makannya kita jaga, makanan, pantangannya, pikirannya. Kalau dokter itu paling pikirannya jangan stres, gitu aja paling biasanya teman-teman. Jangan banyak pikiran. Ya emang sih bener juga, emang ada benernya juga ya teman-teman. Jangan terlalu berpikir yang negatif lah, kita harus berpikir positif. Memang kayak gitu, cuman kita nggak memahami mendalam lagi. Kita hanya percaya obat aja udah, yang seperti itu. Kalau kita bisa memahami sebenarnya tanpa obat pun, tanpa herbal pun bisa sembuh ya, seperti yang saya jalani ya teman-teman. Selama ini saya tanpa obat, tanpa herbal, selama 1 tahun lebih ini saya bisa sembuh dengan tidak pakai obat, dengan tidak pakai herbal. Karena saya udah dikata bosen ya bosen minum obat sama herbal, capek ya capek waktu itu. Padahal kalau saya udah tahu caranya pakai herbal, pakai obat pun bisa sembuh, karena saya belum tahu. Sekarang saya udah tahu, tanpa obat mendingan yang gratis saja. Karena kalau pakai obat kan kita kudu beli, walaupun gak ke rumah sakit, ke apotek kita harus beli. Dan herbal juga kita harus beli. Kalau yang pakai yang alami, kita kan gak pakai beli, yang ada di rumah kita ya teman-teman ya. Seperti minum air putih hangat aja. Air putih hangat itu kan bagus buat kita, untuk tubuh kita pun bagus. Seperti itu aja. Yang penting pikiran kita cara-caranya kita udah tahu, kita udah memahami gitu ya teman-teman. Kita harus menjaga pikiran kita harus jaga makan kita harus jaga porsi minumnya, kita harus jaga porsi tidur kita, jangan bergadang. Kita harus menjaga olahraga kita, berjemur kita, pikiran kita harus positif, nggak boleh pikiran yang negatif. Kalau kita udah tahu itu semua, tanpa obat itu bisa sembuh teman-teman. Pakai obat juga sembuh, pakai obat juga kalau kita udah tahu cara 3P nya itu ya teman-teman. Sebetulnya intinya ya di situ 3P nya itu. Mau pakai obat, pakai herbal, nggak pakai obat, mau alami, kalau kita udah tahu, udah memahami 3P semua, kita udah dalemin, itu bisa sembuh ya teman-teman. Kita mau pakai alami, kita mau pakai obat, mau pakai herbal, mau pakai cara alami, kalau kita tidak memahami 3P, pola makannya, pola tidurnya, semuanya kita losdolin gitu aja, nggak bakal bisa sembuh. Walaupun pakai air alami, walaupun pakai air putih hangat 1 drum, kalau kita nggak bisa, kita tidak tahu caranya, tidak bisa memahaminya, ya nggak bisa sembuh juga. Tentang air putih ini bisa menyembuhkan, ya bisa memang menyembuhkan kalau kita bisa memahami. Kita udah tahu cara-caranya, kita udah tahu dampak-dampaknya, sensasinya, itu bisa sembuh dengan air putih hangat aja. Tapi kalau kita nggak bisa, awam begitu aja, nggak tahu, tidak bisa memahami semua itu, ya nggak bisa sembuh juga. Mau pakai air putih hangat 1 drum, 1 galon juga setiap hari, nggak, ya bukannya nggak bisa sembuh, ya bisa sembuh juga sih ya teman-teman. Tapi kita harus menjaga semua itu, menjaga makanannya, pantangannya, minumnya, pikirannya, tidurnya, olahraganya. Kita harus berjemur juga setiap pagi. Itu yang kita jaga. Kalau kita udah menjaga itu semua, mau pakai obat, pakai herbal, pakai yang alami, ya insya Allah bisa sembuh ya teman-teman. Karena saya bilang begitu ya, saya yang udah mengalaminya ya teman-teman. Saya bisa sembuh pakai obat, bisa juga kita sembuh dengan obat. Untuk pemulihan lambung kita harus jaga pikiran kita harus jaga makan kita, minum kita, tidur kita, bisa sembuh teman-teman. Itu yang selama ini yang saya jalani. Mau pakai obat, mau pakai herbal, mau cara alami, yang penting kita udah tahu, udah bisa memahami dengan semua dampak-dampak dan sensasi-sensasi yang ada. Insya Allah kita teman-teman bisa sembuh dengan sebulan 2 bulan, bisa ada membaik lah perlahan-lahan ya teman-teman. Itu yang saya alami selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik selama 3 tahun. Masa penjemuan saya itu 1 tahun lebih, sampai sekarang ini sudah 1 tahun lebih lah sembuh saya. Waktu selama mau 2 tahun lebih lah, mau 3 tahun itu saya belum tahu cara-caranya, belum tahu trik-triknya, belum bisa memahami semua ini.
ya makanya saya bukannya nggak bisa, maksudnya belum ada kesembuhan ya teman-teman. Itu yang saya alami selama ini. Oke teman-teman, itu aja cerita saya sedikit, yang pengalaman saya, perjalanan saya selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik. Dan saya juga memberitahu bahwa teman-teman di sini saya bukan siapa-siapa, saya cuma sama seperti teman-teman, hanya orang biasa, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik. Dan seputar ini juga pengetahuan saya juga sangat terbatas, ini sepengalaman saya aja, itu yang saya alami selama saya mengalami penyakit asam lambung ini. Oke teman-teman, saya akhiri saja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.